Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endang Wasiati Wirono di channel YouTube saya Cerdas Bisnis dan Properti. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, Ibu Tita Anata. Ibu Tita Anata adalah salah satu property agent profesional yang ada di Kota Palembang. Saat ini beliau aktif sebagai property agent di kantor Income Realty. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol, mengupas habis rahasia kenapa beliau terjun ke dunia real estate agent atau broker properti, bagaimana kiat suksesnya dan strategi bertahan beliau pada saat era pandemi saat ini. Sebelumnya, jangan lupa hidupkan loncengnya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan komen di bawah jika teman-teman ingin mendapatkan tips atau ide-ide bisnis lainnya atau tentang dunia property agent agar nanti menjadi inspirasi untuk saya membuat video di next video. Baik, tidak usah berpanjang-panjang, kita mulai saja. Orangnya sudah di sini. Kita akan interview beliau. Bu Tita, jangan tekan loh Bu Tita, santai baik. Bu Tita, apa kabar? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Gimana aktivitasnya selama pandemi saat ini sebagai seorang property agent, sebagai ibu juga, sebagai seorang istri juga? Ceritakan Bu Tita. Ya, ini puji Tuhan selama pandemi ini tetap ada sih klien, jadi showing, beberapa showing terus masih ada, terus ada juga beberapa closing, jadi mau nggak mau tetap harus keluar rumah, nggak bisa nggak bisa kalau tetap duduk diam aja gitu. Nah, pembagian waktunya sendiri gimana Bu Tita antara anak, antara tugas sebagai seorang istri juga sebagai seorang ibu karir, sebagai seorang property agent? Ya, sebelum berangkat ke kantor tuh biasa saya pagi beresin anak dulu. Nah, kebetulan di rumah ada asisten rumah tangga, ya, jadi ya memang sudah diatur ntar siang makan ini gitu. Jadi ya setidaknya ada yang jaga anak gitu. Oh gitu. Ya, jadi agak tenang. Oke, baik. Nah, berarti tetap kewajiban utama sebagai seorang ibu itu nggak dilupakan ya Bu ya. Jadi sebagai ibu yang baik, sebagai wanita karir yang baik, Bu Tita cerita dong sedikit gimana sih awal-awal meniti karir sebagai seorang property agent, terus akhirnya kok Bu Tita decide sebagai seorang broker properti gitu, terus di Palembang gitu. Bu Tita kan bukan asli orang sini ya? Bukan. Dia ceritain Bu. Ya, awal mulanya jadi rutinitas saya dulu sebelum jadi property agent ini ya seperti biasa, jadi pagi nganter anak sekolah, pulang paling beres-beres rumah, udah gitu santai ya, nonton drama Korea. Nanti pulang jemput lagi ya, kayak gitu, siang tidur. Tapi kok rasanya saya mikir kok nggak produktif gitu ya. Sedangkan dulu saya juga kuliah, tapi kok kayaknya ujung-ujungnya cuma gini-gini aja, nggak ada. S1 ya Bu? Iya, S1. Oke. Jadi saya mikir cari kerjaan apa yang waktunya bisa fleksibel, nggak menyita waktu, tapi penghasilannya bisa lumayan banyak gitu ya. Terus nggak dari pagi sampai jam 5 sore gitu ya? Iya. Terus? Akhirnya saya coba-coba iseng cari Google gitu, property agent di Palembang lah, munculnya ini. Tapi langsung kepikiran property agent gitu, bukan agen asuransi gitu? Enggak, soalnya kalau asuransi itu gimana ya, kita menjual yang nggak pasti gitu loh. Sedangkan kalau properti kan kita bantu orang jual rumah sama cari rumah atau cari properti yang asetnya bisa bernilai, investasinya bisa tinggi gitu loh. Kalau fisiknya mungkin ada gitu lah ya, kalau iya. properti ya. Kalau insurans kan mungkin janji bahwa someday kalau bapak terjadi resiko ini begini gitu ya. Ya bukan berarti profesi itu tidak baik, tapi mungkin kalau secara tingkat kesulitan fisik propertinya itu lebih jelas gitu ya, bisa dipegang gitu kan, ini temboknya, ini wallpapernya gitu ya. Nah, Bu Tita, sampai dengan hari ini Bu Tita pernah mendapat hasil tertinggi berapa sih gitu, kalau misalnya secara penghasilan quote unquote, berapa sih hasil yang Ibu dapatkan secara rupiah gitu, atau single transaksi seperti itu? Yang tertinggi selama saya di sini tuh sekitar 15 jutaan. Oke, 15 juta itu Ibu peroleh dalam waktu berapa lama? Paling sekitar 2 mingguan lah.
2 Iya, minggu iya, 15 juta. Wow. Nah, Iya. pasti kan kalau kita bicara tentang sebuah bisnis itu kan ada modal ya. Iya, Nah, iya. modal yang Bu Tita keluarkan untuk dapat angka sebesar 15 juta rupiah itu berapa sih, Bu? Modalnya nggak banyak sih, kalau kayak banner itu kan sudah disupport kantor ya. Oke. Paling ya kita pulsa, bensin lah, mondar mandir itu Iya. paling ya nggak sampai 200.000 gitu. Wow. Ya. Modal 200.000 dapatnya 15 juta. Berapa persen itu? Lebih dari 7.000% loh Bu ya kalau kita Iya. hitungnya. Iya. Bisnis apa yang bisa dengan modal seperti ini terus dapatnya senilai X rupiah tadi 15 juta. Nah, Bu Tita, apa sih yang mendorong Bu Tita ya? Ya pasti kalau penghasilan kan meyakinkan gitu ya, Iya. seneng lah gitu, terus bisa ngebantu orang. Nah, Bu Tita sendiri ngerasain apa sih kepuasan yang Bu Tita dapatkan selama menjadi property agent saat ini? Kepuasannya itu apa gitu? Ya, kepuasannya kita sebagai perempuan itu bisa dapat penghasilan sendiri, nggak tergantung orang lain. Meskipun kita ya punya suami ada penghasilan, tapi Ya. setidaknya kita kalau pegang duit sendiri itu lebih tenang, lebih enak gitu loh. Mau Iya. beli apa ada Iya, gitu iya, ya. iya, kita nggak selalu minta gitu. Oh oke, jadi mandiri lah Bu Iya, ya, iya, iya. jadi perempuan yang mandiri gitu. Terus apalagi Bu kira-kira? Kan suami juga sebenarnya mungkin sudah kasih uang belanja, sudah lebih dari cukup gitu. Kok Bu Tita kok berinisiatif untuk punya penghasilan sendiri? Oke, bisa beli sesuatu sendiri. Ada purpose yang lain kah? Mungkin ada apa namanya? Ada tujuan yang lain kah mungkin yang Ibu rasakan? Ya, tujuannya ntar pengen, maksudnya kalau jual properti ini kan komisinya gede, kalau bisa ntar ditabung beli properti lagi, dijual Wah. lagi atau disewain kan, jadi passive income buat kita gitu. Luar biasa mulia gitu ya. Iya. Karena kan memang juga kan kalau kita ya sebagai wanita, sebagai istri, kita juga nggak pernah tahu ya, maksudnya usia gitu Iya, nggak iya, Bu ya. benar, nggak. Usianya gimana gitu kan, maksudnya suami PSW duluan ataukah Iya. kita yang PSW duluan, tetap kita itu sebagai seorang wanita dituntut untuk siap gitu ya, Iya, punya iya. skill lah at least gitu loh. Jadi kita juga kan sebagai wanita kan juga menjadi role model untuk anak-anak. Nah, Bu Tita ini betul-betul mencitrakan diri saat ini adalah perempuan yang mandiri, tetap dengan tidak mengesampingkan tugasnya sebagai seorang istri atau seorang ibu yang baik. Nah, Bu Tita, ada kepuasan lain nggak sih kalau misalnya seorang customer atau pengguna jasa itu dapat properti yang pas, rumah yang nyaman misalnya, terus tempat usaha yang akhirnya usahanya rame gitu. Nah, perasaannya Bu Tita gimana sih? Ya, senang ya, kita sama klien kan tetap kalau bisa jalin hubungan baik ya. Jadi nggak cuma untuk satu ini, nanti siapa tahu nanti saudaranya, adiknya masih butuh lagi atau mungkin mau jual, kita kan bisa tetap hubungan terus gitu. Happy lah ya Bu ya. Iya. Wow, luar biasa. Jadi selain mendapat penghasilan besar, itu menjadi tugas yang mulia. Tadi kalau saya sedikit menarik kan, Ibu nih menganggap bahwa bisnis itu tidak hit and run. Artinya Ibu membina hubungan, terus kemudian nanti bisa dapat referral, bisa dapat repeat order gitu-gitu. Iya, iya. Nah, Ibu sudah pernah merasakan belum dapat misalnya dari temennya atau saudaranya ini mau cari properti atau mau jual properti gitu, terus Iya. cari Bu Tita gitu? Iya, sudah sering berapa kali. Sudah Iya, sering iya. ya. Dan ini menjadi tabungan gitu ya Bu Tita ya. Iya. Maksudnya tabungan saudara juga banyak, relasi juga banyak, dan pasti juga tabungan yang betul-betul saving untuk Bu Tita sendiri. Seperti itu. Nah, Bu Tita, cita-cita yang belum tercapai nih ke depan seperti apa selama meniti karir di property agent atau di industri broker properti? Cita-citanya apa ya, Bu? Ya, semakin banyak closing, kalau bisa semakin tinggi yang kita Nilainya. dapat ya nilainya. Volumenya ya. Volumenya juga, nilainya juga. Oke, berarti masih banyak mimpi-mimpi yang Bu Tita ingin capai. Nah, Bu Tita, kenapa Bu Tita itu memilih industri broker properti? Tadi kan ya oke, nilainya gede, fisiknya ada mungkin yang lain, mungkin alasan Ibu kenapa Ibu pilih industri broker properti? Soalnya saya ini nggak tipe yang pinter ngomong, jadi kayak seperti MLM, jualan produk, ini kan kita harus pinter ngomong, ngerayu. Nah,
kalau properti ini kan sudah nyata wujudnya ya, jadi customer tuh klien bisa lihat, oh ini rumahnya seperti ini misalnya, bagus nilai lebihnya, jadi ya kayak gitu. Lebih gampang Iya, lah ya. iya. Nah, Bu Tita, tadi kan bicara Bu Tita itu kan bukan asli orang Palembang ya, Iya. orang pendatang. Iya. Nah, gimana caranya Bu Tita men-set up mindsetnya Bu Tita, terus akhirnya Bu Tita punya leads atau punya database yang banyak di Palembang. Nah, apa yang Bu Tita lakukan dan apa strateginya gitu loh, sebagai pendatang juga tetap sukses di bidang penjualan di kota yang berbeda, seperti itu. Ya, makanya saya iklan di marketplace. Nah, dengan begitu banyak call in masuk. Iya. Nah, lalu kita kan kalau ada call in kan kita datengin, ya setidaknya kita kenalan. Lalu juga ada teman-teman juga, misalnya yang dulu misalnya mama-mama sekolahan. Jadi kita iya. membrand diri kita. Jadi Yes, kita yes, ini yes, ya yes. setidaknya mereka, oh ini aku ada jual. Kalau mau cari properti, mau coba properti kan Iya, Bu Tita, iya, gitu iya. ya. Oke. Ada juga tetangga-tetangga di Grand City itu yang minta tolong dibantu ya. Jadi seperti itu, jadi lama-lama tambah banyak. Oke, jadi ngalir aja sebenarnya Iya, Bu iya, Tita iya. ya. Nah Bu Tita, saya ngeliat kan Ibu kan main kawasan ya, Iya. spesialisasi gitu. Iya, Saya lihat iya. kan Bu Tita nih memang betul realnya itu sebagai Bu RT. Nah tapi kawasan Citra Grand City Palembang itu beliau benar-benar kuasai. Jadi sekarang pokoknya kalau mau cari properti di Citra Grand City, secondary-nya tuh Bu Tita gitu. Nah itu gimana caranya Bu? Tadi ya di branding gitu? Iya, awal-awal saya kan di Palembang ini nggak terlalu ngerti jalan ya, yang Iya. luar-luar itu. Jadi Iya. saya banyak keliling rumah itu yang dijual-jual saya teleponin. Jadi otomatis listing saya itu banyak di Citra Grand City. Jadi ya terus lama-lama semakin banyak, tapi di akhir-akhir ini peminatnya Grand City itu juga tambah banyak. Jadi otomatis ya Secondary-nya meningkatkan, ya. iya, secondary-nya. Jadi closingnya juga Lumayan Iya, ya, iya. apalagi kalau yang tipe-tipe properti besar kayak di klaster yang mewah itu ya Iya, lumayan ya. ada berbagai macam tipe, jadi ada yang Iya. kecil, ada yang besar, itu banyak peminatnya. Iya, Bu Tita, kemarin kan Bu Tita sempat closing nih, angkanya juga bukan angka yang kecil, angka yang fantastis. Terus di era pandemi ini, terus tanpa showing, boleh diceritakan nggak kisah suksesnya itu gimana sih Bu ceritanya gitu? Ya itu bayarnya itu di luar kota, jadi nggak bisa. Jadi mau pindah tugas di Palembang, jadi sudah deadline gitu cepat. Jadi dia itu via telepon aja. Jadi kita karena nggak bisa datang lihat rumahnya, jadi kita video call aja, kita videoin. Nah, terus rumahnya itu banyak beberapa perusahaan gitu. Jadi dia juga minta kita awasi dia, perbaikinya gitu. Jadi kita yakinkan, negosiasinya sebenarnya juga agak alot, tapi tetap kita sabari telatenin akhirnya. Wah, luar Iya. biasa. Nah, Iya. Bu, tadi satu catatan ya, artinya Bu Tita juga mau kayak ngawasin gitu kan tukang kerja dan lain-lain. Iya, Itu iya, salah iya. satu kunci sukses juga gitu, bahwa kita sebagai seorang property agent itu artinya nggak bisa milih-milih ya Bu. Iya, iya. Wah, ini komisi saya dibayar untuk ini, nggak untuk kerjaan yang itu. Jadi itu adalah part of service ya, Iya, betul ya Bu iya, ya. kita Jadi total bantu. ya, Iya. total bantu nggak hitungan gitu. Jadi setelah seperti itu kan ngerasa bahwa si pengguna jasanya puas gitu ya, Iya, Bu ya. iya, iya. Saya makasih juga udah dipercaya kan, nggak gampang gitu, orang nggak kenal, nggak Iya, pernah iya, ketemu, betul. tiba-tiba transaksi berapa miliar gitu. Iya, luar biasa. Iya. Itu kepuasan ya Bu Iya, ya. iya, kayak kepuasan. Congratulations Bu Tita. Nah, Bu Tita kasih pesen dong untuk para wanita yang ingin mandiri secara financial, tetapi juga bisa mengatur waktu secara fleksibel untuk tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya yang baik. Terus kemudian juga pesan untuk para property agent di zaman pandemi seperti ini, terus pesan untuk para investor atau buyer atau pengguna jasanya Ibu sebagai broker properti. Silakan. Untuk para ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu rumah tangga khususnya yang bingung nggak tahu kerja apa, mungkin salah satu bisa dipertimbangkan ini property agent ini kerjanya sebenarnya nggak susah. Pokoknya mau tekun aja, tekun konsisten tiap hari. Mau datang ke kantor terus ketemu sama agen-agen senior, pokoknya kita membaur gitu, nggak minder lah, pasti bisa. Terus untuk teman-teman agen ya, broker selama masa pandemi ini pokoknya jangan menyerah, kita tetap berusaha membantu klien
Jadi apa? Tetap pokoknya nggak usah takut, kita pokoknya percaya diri aja, nanti pasti Bisa ya? ya bisa ya. Oke, Terus luar untuk biasa. apa ya? Untuk para investor, Ya untuk pembeli, para pengguna investor, pengguna jasa, jangan khawatir kalau pakai property agent itu kita bantu sampai selesai, sampai beres. Jadi bapak, ibu nggak usah repot-repot. Jadi pokoknya kita semua yang handle gitu. Wah, Iya. luar biasa. Bu Iya. Tita ternyata ngomongnya juga bisa banyak loh ya. Oke, baik. Mungkin saya sedikit kasih resume bahwa di bisnis property agent atau broker properti itu dengan less modal, dengan modal yang sedikit itu bisa mendapatkan penghasilan dengan angka yang fantastis ya. Tadi Bu Tita dengan modal modal awal untuk bensin, untuk pulsa, terus kemudian untuk banner itu juga nggak sampai 200.000, tapi bisa generate income sampai 15 juta dalam waktu 2 minggu saja gitu loh ya. Jadi luar biasa sekali Bu Tita ya. Saya yakin Bu Tita ke depan akan bisa closing lebih banyak lagi dengan volume yang lebih besar lagi, dan pastinya purpose-nya untuk membantu para pengguna jasa lebih luas lagi akan tercapai. Sebagai seorang wanita, kita harus mandiri ya. Ini sudah dibuktikan oleh Bu Tita. Bu Tita seorang pendatang beserta suaminya, beliau bisa sukses di bisnis broker properti, dan beliau juga tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri yang baik, fleksibel menentukan waktu dan jam kerjanya. Untuk para property agent, untuk para teman-teman broker properti di seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap berjuang, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Itu dulu Bu Tita, terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa hidupkan loncengnya, subscribe, dan komen untuk next konten yang teman-teman ingin dengar dari channel Cerdas Bisnis dan Cerdas Properti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id.